Sistem imun. Oke, kita mulai dari apa itu imunitas. Sistem imun atau immunity diambil dari bahasa Yunani, yaitu imunitas yang berarti perlindungan. Secara pengertian, imunitas adalah suatu proses mekanisme pertahanan tubuh terhadap benda-benda asing. Benda asing yang dimaksud adalah bakteri atau patogen lainnya seperti virus, jamur, parasit, toksin, obat, bahkan makanan atau minuman yang dikonsumsi. Kemudian, sistem imun dapat diartikan sebagai suatu sistem yang berperan dalam proses imunitas. Ada banyak komponen, mekanisme, dan peran sistem imun dalam tubuh kita. Komponen-komponen sistem imun dan bagaimana komponen-komponen sistem imun tersebut berperan dalam tubuh terhadap patogen asing. Sistem imun pada manusia terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, sistem imun alami atau sistem imun non-spesifik, dan sistem imun didapat atau sistem imun spesifik. Sistem imun alamiah merupakan sistem imun yang berperan pada inflamasi yang bersifat akut. Sistem imun non-spesifik ini merupakan pertahanan pertama tubuh terhadap serangan mikroorganisme. Sesuai namanya, sistem imun ini tidak bersifat spesifik terhadap suatu patogen atau mikroorganisme tertentu. Komponen-komponen pada imun non-spesifik atau alamiah adalah yang pertama sebagai pertahanan fisik atau mekanik, berupa kulit, mukosa, dan silia pada pernapasan. Yang kedua, ada pertahanan biokimia seperti asam lambung dan lisozim. Yang ketiga, ada pertahanan humoral seperti komplement, interferon, dan C-reaktif protein atau CRP. Dan yang terakhir, ada pertahanan seluler yang diperankan oleh sel-sel fagosit seperti makrofag, neutrofil, dan juga NK sel. Keempat komponen sistem imun non-spesifik ini akan langsung aktif sebagai mekanisme pertahanan tubuh terhadap suatu patogen. Biasanya, pada saat sistem imun alamiah atau non-spesifik ini aktif, akan menyebabkan terjadinya peristiwa inflamasi pada lokasi terjadinya pertemuan antara komponen imun dan patogen tertentu, yang menyebabkan kerusakan pada jaringan sistem imun alamiah atau non-spesifik. Sistem imun alamiah atau non-spesifik tidak memiliki memori terhadap suatu jenis patogen tertentu. Oleh karenanya, proses monologis yang dimediasi oleh sistem imun non-spesifik pada hampir setiap patogen bersifat mirip, sedangkan untuk sistem imun didapat atau sistem imun spesifik merupakan sistem imun yang memiliki spesifitas terhadap patogen atau jenis inflamasi tertentu. Berbeda dengan sistem imun alamiah yang tidak memiliki memori terhadap suatu patogen. Sistem imun adaptif ini memiliki sel memori yang akan menghasilkan suatu protein yang menjadi respon imunologis yang kemudian kita sebut sebagai imunoglobin. Nah, lalu komponen utama dari sistem imun spesifik adalah sel limfosit. Pada dasarnya, sistem imun spesifik dibagi menjadi dua tipe berdasarkan pertahanan terhadap patogen ekstraseluler ataupun intraseluler. Terdapat komponen seluler dan komponen humoral pada komponen seluler sel yang menjadi mediator respon imunologis adalah sel limfosit T. Secara umum, sel limfosit T dibagi menjadi 3 jenis, yaitu T helper atau CD14+, sel T sitoksit atau CD18+, dan sel T regulator. Masing-masing jenis sel T memiliki mekanisme yang berbeda untuk merespon adanya patogen yang ada di intraseluler sel T helper.
Sel T helper bekerja berikatan dengan sel antigen presenting cell atau APC melalui reseptor protein MHC2 untuk memiliki produksi sitosit yang dapat berperan sebagai setelan proinflamasi dan antiinflamasi. Contoh dari sitokin proinflamasi adalah interleukin 1 beta, interleukin 6, dan juga TNF-alfa. Sedangkan untuk contoh sitoksin antiinflamasi yaitu ada inter-10. Sel T sitokoksit akan berikatan dengan sel yang terinfeksi patogen pada intraseluler melalui protein baik di molekul atau NAC kelas 1 dan akan langsung membunuh sel yang terinfeksi tersebut. Sedangkan untuk sel T regulator berfungsi untuk mengatur supresi dari respon imun. Oke, kita lanjut untuk bahas komponen humoral. Komponen humoral dari sistem imun adaptif dimediasi oleh sel B. Sel B memegang peran sebagai sel memori terhadap pajangan patogen tertentu. Sistem imun adaptif yang memungkinkan yang adanya memori terhadap pajangan patogen tertentu dinamakan immunologic memory. Pada mulanya, sel B naif akan terpajang pada patogen tertentu, baik langsung berikat terhadap antigen yang berikatan pada permukaan sel patogen ataupun berikatan dengan APC atau berupa fasilisator dendrik sel. Selanjutnya, sel B yang berpasangan tersebut akan mengalami proliferasi dan diferensiasi di sumsum tulang, menjadi suatu sel B memori yang memiliki memori spesifitas terhadap antigen dari patogen tertentu, dan sel plasma yang menghasilkan imunoglobulin spesifik terhadap infeksi patogen tersebut. Akan dihasilkan semakin tubuh sering terpajang oleh patogen yang sama, maka antibodi yang dihasilkan oleh sel plasma tersebut semakin tinggi. Hal ini akan meningkatkan efektivitas respon imun tubuh terhadap patogen tersebut. Sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini.